Mungkin Yes. boleh disebutin dulu nih, Ah, kesibukannya apa sih sekarang? ah, kemarin aku Oktober akhir baru selesai syuting film layar lebar karya Mas Hanung Bramantio dan juga Faye Hiro. Itu masih sedikit confidential, belum perasaan, tapi yang main ada ya aku, Jerome Kurnia, Nadia Arina, Valerie Thomas, sama Om Slamet Raharjo. Nah kan kakak udah mulai karir dari sejak kecil nih dan Yes. banyak kehilangan momen-momen kan ya. Itu apa aja sih kak momen yang kehilangan mungkin pas zaman sekolah dulu? Baik kak. Ah, ya mungkin tidak seperti anak sekolah pada umumnya ya. Aku sering pulang sekolah duluan, sebelum jam pulang sekolah. Sering juga masuknya lebih siang karena mungkin pulang pagi atau apa. Jadi mungkin pergaulan dengan teman-teman tidak semaksimal anak-anak lainnya. Dan juga sering kayak misalnya, apalagi ya, saya pulang sekolah ada kegiatan apa sih namanya ekskul apa gitu atau apa, kan aku harus ikut gitu aja. Sama waktu di weekend yang anak-anak pada ngumpul atau apa, mungkin aku ngumpulnya sama teman-teman di lokasi syuting. Itu aja sih, Ben. Cuma kayak menyesali nggak sih dulu kehilangan momen itu kak? Atau kangen dengan momen-momen itu tuh? Kangen enggak, menyesali juga enggak. Kayak ya mungkin karena sekarang umur udah 28 ya, udah bisa lebih dewasa mungkin. I'm a bit wiser mungkin. Jadi kalau ditanya nyesel nggak, pengen dirubah nggak? Enggak. Karena ya tentunya kalau ditanya would I change something in the past? Certainly I would. Tapi I don't want to gitu. Karena who I am today is a product of what happened to me in the past and what I did. And I'm happy with who I am today gitu. Jadi aku nggak mau merubah apa-apa sih. Cuma ada nggak sih satu momen yang kakak pengen lakuin gitu yang dulu kehilangan momen itu? Enggak sih. Enggak. Nah, enggak ada. Nah kan ini kabarnya kakak juga pernah dibully itu Nah. pas zaman kapan sih kak? Ya SD sih. Itu selama berapa lama tuh kak? Udah aku nggak ingat berapa lamanya, tapi ya mungkin beberapa tahun kali ya. I don't know the details karena aku juga I already forgive and I already forget. Beberapa anak-anak yang dulu ngebully aku udah jadi teman main bola aku sekarang juga. Udah minta maaf, ada yang nggak minta maaf tapi it's fine. I don't wanna keep living in the past gitu loh. Ini udah 2023 ngapain? Hampir 2024 ngapain mikirin tahun-tahun sebelumnya terus? Itu kira-kira di kelas berapa tuh kak? Waktu itu pas lagi ngalaminnya? SD awal-awal nggak tahu ya, mungkin 1 sampai 3 atau 1, 2, 3 segituan lah mungkin. Tapi masih inget nggak bentuk buliannya itu seperti apa sih kak? Ingat dong, tapi nggak mau bahas. Biarin itu terjadi di masa lalu aja. Nah mungkin waktu itu orang tua sendiri gimana kak menanggapi ternyata Ya tentunya anaknya? mama setelah tahu ya, karena aku nggak tukang adu juga waktu kecil. Setelah tahu sendiri adalah satu kejadian yang aku mau cerita. Mama tentunya ya namanya ibu pasti sayang sama anaknya. Tentunya dia khawatir dan juga bantu nyari solusinya. Tapi sampai ngedatengin orang yang ngebully kakak itu nggak sih enggak kak? Atau ke pihak sekolah aja Ya, mungkin berarti? kalau itu ya. Kakak sendiri gimana nih? Jadi merasa trauma kak atau gimana kak? Enggak sih. Ya mungkin sempat ya mungkin. Enggak, gimana ya? Sampai umur 13-14 mungkin subconsciously ya betul bahasanya. Secara tidak sadar mungkin kalau ketemu ke tempat-tempat ramai yang aku nggak kenal orangnya mungkin ada sedikit perasaan bukan takut tapi mungkin nggak nyaman gitu. Tapi 2013 12 aku mulai besar, mulai latihan tinju waktu itu. Jadinya lebih pede aja dan juga kayak sekarang ketemu orang biasa aja. Malah I hate people who bully other people. Mungkin itu kan salah satu dampaknya ya kakak dengan mungkin nggak mau berbaur sama orang. Ada nggak sih dampak lain? Bukan nggak mau kalau orang-orang baru Nggak nyaman gitu. Nah itu ada lagi nggak sih dampak yang lainnya yang kakak terima? Ya nggak tahu ya, biarin orang lain yang nilai aja, tapi kan secara sadar enggak. Mungkin secara tidak langsung ada, tapi kan aku bukan psikolog. Nggak bisa diagnosa diri sendiri juga, jadi enggak sih menurutku. Tapi kakak sendiri gimana tuh caranya biar mungkin nyaman lagi sama orang karena sempet nggak? Gitu? I don't know. I'm good with people. I'm nice to people. People normally are nice to me too now.
and I make genuine connection sama teman-teman yang dekat atau sama orang-orang yang udah panggil keluarga ya. Gak ada yang barrier gimana atau apa sih. Sekarang menurutku I'm living life like a normal 28 year old. Gak ada efek apa-apa. Tapi masih membekas di hati kakak atau udah jalanin aja gitu? Kan aku bilang teman yang dulu ngebully di sekolah udah jadi teman main bola aku juga sih. Berarti udah komunikasi langsung. Aman, gak ada apa-apa. Kan ini udah berkarir sejak kecil. Apa sih yang kakak udah raih gini dari karir ini kak? Apa yang aku raih ya? Gimana itu ngomongnya? Pencapaiannya yang udah terwujud. Dari sisi apa nih? Mungkin udah beliin apa ke orang tua ya, atau udah beli rumah ada gitu. Tapi nggak usah cerita juga ke luar. Biarin gini, aku juga sering nolong orang, tapi aku nggak pernah expose ke media atau apa, atau nggak pernah aku share di social media. Karena when I help someone, I actually want to help them, bukan karena mau kampanye. Orang tua gitu. Ada dong, rahasia dong. Tapi ada nggak yang kakak pengen raih banget ini yang belum terwujud kak? Ya ada, pastinya ada. Aku udah berapa tahun I'm an actor ya. I keep acting. I wanna improve as an actor. Pengen dapat project-project yang memang aku mungkin passion projectku segala. Kalau ditanya apa yang pengen diraih ya, aku pengen keep on improving as an actor and as a person. Biar jadi orang yang berguna lah, bisa jadi orang yang mungkin kalau orang ketemu aku ngobrol sama apa, apalagi yang teman dekat, bisa nyaman dan aku bisa bantu. Itu yang penting sih. Nah support keluarga sendiri untuk karir kakak itu gimana sih kak? Tentu luar biasa ya. Mama dari aku kecil sampai 4 tahun lalu lah ya, she was my manager my entire life. Jadi ya who I am today ya karena mama juga sih. Tentu supportnya luar biasa. Sampai sekarang aku udah ada manajer lain aja, mama masih udah nggak ngurusin kerjaanku, tapi masih support kalau ada premiere atau ada project gitu. Tentu masih sering nanyain kalau ada screening atau festival atau premiere datang, gitu-gitu aja sih. Ya kayak orang tua pada umumnya yang support anaknya aja. Tapi tipe orang tua yang protect gitu nggak sih mama ke? Mungkin karena aku laki juga ya, udah 28 juga, mungkin dilihat mama juga aku cukup paham apa yang baik, apa yang tidak buat diriku sendiri, buat karirku. Jadi ya enggak sih, karena aku nggak aneh-aneh juga hidupnya. Mungkin kok aku hidupnya aneh-aneh, mama protektif juga kali ya. Aku lempeng-lempeng aja kayak orangnya olahraga, jalan sama teman, nonton film, main bola, tinju, kerja. Udah, jadi ya pada saya main sama anjing, main motor, gitu-gitu aja. Aku nggak aneh-aneh juga.